Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera total bagi keluarga saudara. Kita akan lanjutkan, kita punya perjalanan mengenal pribadi yang paling penting hari ini, yaitu Roh Kudus. Tidak ada pribadi yang lebih penting di dunia ini hari ini selain Roh Kudus. Dan ini yang sedang terjadi, murid-murid menantikan janji Bapa. Kalau kita mundur 2000 tahun yang lalu. Walaupun kita tentunya tidak perlu menunggu 10 hari ini. Untuk kita dibaptis, dipenuhi, menerima pribadi Roh Kudus ini. Kita tidak perlu. Karena dia sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang mengenal pribadi dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita hari ini, orang-orang yang percaya, dengan kita mempelajari bagaimana pekerjaan dan pribadi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Yesus. Kita lihat bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10 ayat Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-38. Lihat bersama. Kalau dalam sesi sebelumnya kita melihat pekerjaan Roh Kudus berfungsi dalam Yesus yang membawa Yesus hidup menang, mengatasi daging, mengatasi kesombongan, dan mengatasi keinginan matanya. Sebuah prinsip penting. Kalau saudara belum menang atas musuh yang di dalam, saudara akan sulit untuk bisa memenangkan pertempuran melawan musuh yang ada di luar saudara. Kalau saudara belum selesai dengan ego, dengan isu-isu kepentingan diri saudara sendiri, maka saudara akan sulit sekali untuk bisa mulai berfokus memperhatikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan kota, bangsa, dan generasi ini. Itu sebabnya gereja dalam sebuah bangsa sangat minim peran dan kontribusinya. Karena apa? Karena gereja sibuk dengan dirinya mengurusi persoalan-persoalan internal yang ada di dalam. Kita belum selesai mengatasi ini. Nah, karena itu kita harus belajar dari kehidupannya Yesus, bagaimana Yesus memenangkan pertempuran yang di dalam sebelum dia memulai misi kerajaan Bapa di muka bumi ini. Nah, kita akan belajar peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus yang bukan hanya membawa Yesus menang secara pribadi atas tadi pertempuran yang kita semua hadapi, yaitu nafsu daging, ego, kesombongan manusia kita, pikiran kita, dan kemudian nafsu keinginan mata. Nah, kita akan masuk kepada membahas tentang peranan Roh Kudus yang berkaitan dengan sumber kuasa dan pengurapan dalam hidup Yesus dalam konteks Yesus menyelesaikan misi pekerjaan Bapa di atas muka bumi ini. Dari mana sumber kuasanya Yesus? Seperti apa itu bekerjanya? Lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 38. Ayat 38. Ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saya suka kata ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Tidak dikatakan Yesus dari surga, tidak. Tidak dikatakan Kristus Tuhan dari kerajaan surga, tidak. Yesus dari Nazaret. Yesus ini nama manusia. Nama yang diberikan ketika dia lahir, firman menjadi manusia lewat rahim Maria. Dan malaikat bilang namanya Yesus. Kristus itu nama messianic name-nya. Dialah raja yang diurapi. Tapi di sini Yesus dari Nazaret. Jadi saudara bisa taruh nama saudara. Katakan Samuel Encun Saputra dari Salatiga. Atau taruh nama saudara Rajimal dari Biak, Papua.
Johnny Lai dari Sentani. Atau siapa lagi? Henry Linan dari Kelapa Gading, Jakarta. Atau siapa? Teddy dari Bandung. Siapa lagi? Tony dari Surabaya. Joen dari Bali. Pastor Sigus dari Kupang. Sebut nama saudara. Taruh nama saudara. Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus namanya, ini nama kemanusiaannya dia. Sebagai manusia. Lihat 38. Yaitu tentang Yesus. Tentang Yesus. Bukan hanya tentang Yesus, tapi tentang saudara. Tentang gereja. Tentang hidup saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. Penting sekali kita paham ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Mengurapi Yesus dari Nazaret itu. Dengan apa? Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus, kamu dipenuhi dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan setelah itu, setelah dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa, apa yang Yesus lakukan? Itu akan menjadi kuasa yang mandek, stuck di dalam Yesus. Kalau Yesus kemudian tidak berbuat apa-apa. Makanya berikutnya dikatakan dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ada sebuah prinsip yang sangat penting di sini. Yang pertama yang kita harus paham ini adalah bahwa Allah mengurapi Yesus manusia. Bukan Yesus dalam keilahiannya sebagai Allah, tidak. Karena kalau seperti itu Allah mengurapi Allah. Tapi Allah mengurapi Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Itu profesinya. Nazaret adalah kota kecil, kota yang miskin. Kalau saudara hari ini ke sana, itu sebabnya ketika dikatakan ada nabi dari Nazaret, orang Farisi berkata, adakah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Mungkin saudara dari kota kecil, dari pulau kecil yang tidak dianggap sama sekali. Tapi ketika Allah mengurapi saudara dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, itu yang akan membuat saudara bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dan besar. Jadi kalau Allah mengurapi Yesus manusia, maka Allah juga bisa mengurapi saudara dan saya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ingat, kita sedang belajar tentang the secret of Jesus' power in life and ministry. Rahasia kekuatan kuasa pengurapan mujizat dalam hidup Yesus, melalui hidup Yesus dalam pelayanannya kepada dunia selama 33,5 tahun kurang lebih. Ternyata rahasianya ada di sini. Karena Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ada harapan buat saudara dan saya. Ya. Nah, Yesus diurapi bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dikuasai setan. Kita lihat itu dalam pelayanan Yesus. Tapi dia juga berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi itu salah satu cirinya. Ya. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dalam hidup saudara bukan hanya berkaitan dengan ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, beritakan Injil, tetapi juga berkaitan dengan saudara menjadi pribadi yang baik, karakter yang baik, dan berbuat baik. Berkaitan dengan itu. Ini penting sekali untuk kita memahami ini, kebenaran ini, saudara. Memahami kebenaran ini. Karena Yesus dia berkata, Matius pasal 5, orang akan lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Anak-anak Tuhan di Indonesia hari-hari ini, saudara dan saya, kalau saudara mungkin belum berkhotbah, belum berani beritakan Injil, belum pernah doain orang sakit, belum pernah usir setan, saudara, kalau saudara dikenal di kota saudara sebagai orang baik,
Karena saudara berbuat baik untuk kota saudara, kemana saja saudara pergi. Itu sudah lebih dahsyat dari khotbah. Karena dengan cara itu orang akan lihat Bapakmu yang di surga. Lewat perbuatanmu yang baik. Bukan lewat khotbahmu yang baik, bukan lewat ibadahmu yang keren, bukan lewat lampu-lampu kelap-kelip di gereja di hari Minggu yang sangat keren. Orang lihat perbuatan Bapa di surga, enggak, melihat perbuatanmu yang baik. Ini waktu hari ini kita ditantang lewat semua yang sedang terjadi, lewat corona, krisis hari ini, di mana banyak orang susah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mau makan saja susah. Ada bahkan hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang mau makan saja susah. Dengan ibadah di rumah, karena mereka mengandalkan cuma dari kolekte jemaat. Waktunya kita berbuat baik, dikenal, supaya orang kenal Bapa kita itu Bapa yang baik. Ternyata ini rahasianya, kuncinya. Karena Allah mengurapi Yesus dan Roh Kudus dengan kuat kuasa dan anugerah untuk berbuat baik. Kapan Yesus diurapi oleh Bapa? Kapan Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa? Kapan? Kita mundur sedikit, saudara. Lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Lukas pasalnya yang keempat. Kita lihat ayatnya yang kedua, pasal yang ketiga dulu. Lihat pasal yang ketiga ayat yang ke-21, 22. Lukas 3, 21, 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ini oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis, Jadi kalau Yesus saja dibaptis air, saudara yang belum dibaptis juga perlu dibaptis. Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Dibaptis sedang berdoa. Terbukalah langit. Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Inilah saat momen Papa di surga mengurapi anaknya Yesus ini. Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dikatakan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Turun ke atas Yesus. Mengurapi Yesus. Nah, lihat ayat yang ke-14 nih. Dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Wow. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Baru kemudian Yesus pergi memberitakan Injil, memberitakan pesan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan misi agama, tapi misi kerajaan surga di atas muka bumi. Karena ini misi yang gagal, ini misi yang tertunda. Karena Adam dan Hawa memberontak memilih jalannya sendiri. Tahukah saudara? Walaupun Papa di surga rencananya baik, masa depan yang hebat buat saudara. Saudara yang bisa membatalkan rencana Bapa itu. Sama seperti Tuhan berkata kepada Adam, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara. Tapi Adam, dia kalah oleh kesombongannya, keinginan mata dan keinginan dagingnya dia. Yang membuat dia kehilangan kuasa, kehilangan misi kerajaan untuk berkuasa di bumi. Sejak saat itu manusia dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh kesombongan, dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Bersyukur Yesus 2000 tahun lalu dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia menang di padang gurun atas kesombongannya, menang atas ego, menang atas nafsu daging dan keinginan matanya dia. Sehingga dia bisa menjadi Adam yang terakhir ini. Dalam kuasa Roh. Kembalilah Yesus ke Galilea. Menyelesaikan mandat ini.
Menyelesaikan misi kerajaan, bukan misi agama, tapi misi kerajaan Bapa, yaitu mencari menyelamatkan yang terhilang, memberitakan bahwa kerajaan surga sudah datang. Pemerintahan Allah sudah datang dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ke-34. Inilah saat Yesus diurapi oleh Bapa. Lihat bersama ayat 31. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Yesus datang dari atas, karena itu dia di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari surga? Yesus, dia kalimatullah datang dari surga. Itu sebabnya dia berkata, akulah satu-satunya jalan menuju ke surga. Saudara tidak bisa membawa orang ke surga kalau saudara tidak berasal dari surga dan tidak tahu jalan ke surga. Itu sebabnya ke surga, jalan ke surga tidak ada dalam agama apapun, nabi siapapun. Karena mereka semua belum pernah ke surga. Satu-satunya yang pernah di surga adalah Yesus. Dia kalimatullah, yang adalah Allah itu sendiri. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, firman diutus Allah ke muka bumi ini. Karena itu dikatakan siapa yang diutusnya dikaruniakan roh yang tidak terbatas. Roh Kudus yang tidak terbatas ada pada Yesus. Roh Kudus yang sama, yang tidak terbatas ini ada pada saudara dan saya ketika saudara menyampaikan firman. Ketika saudara punya hati misi dan berkata, saya hidup, saya bisnis, saya ada untuk menyelesaikan misi kerajaan. Menyadari sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikianlah aku mengutus kamu, kata Yesus. Kita orang-orang yang diutus di bumi ini, diutus dari kerajaan surga. Karena kita bukan berasal dari bumi ini. Kita diutus untuk menyampaikan firman Allah. Dan dia karuniakan rohnya dengan tidak terbatas buat kita semuanya. Hari ini, saudara, roh kudus tidak terbatas dia curahkan buat saudara dan saya. Hari ini, yang kau perlukan cuman hati yang terbuka dan rindu dan berkata, Tuhan Yesus, penuhi aku dengan roh kudus. Baptis aku dengan roh kudus. Aku perlu dimensi kuasa ini. Dimensi pengurapan ini. Untuk apa? Untuk aku menyembuhkan orang sakit, beritakan firman, beritakan Injil, berbuat baik, melepaskan orang yang diikat setan. Inilah pelayanannya Yesus 3,5 tahun. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang keempat, lihat ayat yang terakhir, Lukas 4. Ayat terakhir dalam sesi ini, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah Yesus diurapi untuk ini. Beritaan Injil pada orang miskin, sembuhkan orang sakit, balut orang yang hatinya luka, beritakan pengharapan bagi orang yang tidak punya pengharapan. Tuhan Yesus diurapi, berjalan dalam dimensi kuasa untuk mengerjakan semua ini. Secret rahasia kuasanya adalah karena roh Tuhan ada padaku. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret. Nah, Allah juga ingin mengurapi saudara. Mengurapi saudara. Untuk apa? Saudara diurapi bukan untuk diam-diam nganggur duduk di gereja. Enggak. Diurapi untuk seperti Yesus pergi keliling. Cari orang tersesat. Beritakan Injil. Lepaskan setan yang mengikat mereka. Sembuhkan orang sakit.
Beri makan mereka yang miskin. Kasih pekerjaan buat mereka yang tidak punya kerjaan. Tuhan urapi saudara untuk ini. Hati saya berdoa buat saudara. Saudara tidak perlu menunggu 10 hari. Hari ini saudara bisa menerima kuasa Roh Kudus ini dalam hidup saudara. Yuk datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepadanya saat ini. Dan saudara akan mengalami kuasa yang sama yang ada pada Yesus. Dan saudara akan berjalan dalam rahasia kuasa hidup dan pelayanan Yesus waktu di bumi. Sebagaimana Yesus menang, Yesus dahsyat, Yesus berjalan dalam kuasa. Saudara juga bisa berjalan dahsyat, menang dan penuh kuasa. Karena Roh Kudus yang sama yang ada pada Yesus 2000 tahun lalu. Roh Kudus yang sama itu ada pada saudara. Kalau saudara ingin menerimanya, tinggal buka hati saudara dan datang kepadanya. Bilang, Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Saat ini Bapa hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pesan ini. Janji dari Bapa ini yaitu pribadi Roh Kudus. Saat ini Bapa, Kau lihat hati yang haus dan lapar. Urapi kuasa Roh Kudus memenuhi mereka dan membaptis mereka sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakai setiap kami. Sebagaimana Tuhan pakai mengurapi Yesus dari Nazaret. Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara. Dan pakai mereka untuk beritakan Injil. Melepaskan orang yang diikat oleh kemiskinan. Dan mencelikan mata yang buta. Membalut orang-orang yang luka. Memberitakan pengharapan bagi mereka yang tanpa harapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di sesi berikutnya. God bless you.